Baik, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, khususnya yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi di mana untuk pemenuhan ujian akhir semester genap tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ringkasan materi, dan sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahyo Kurniawan Sandi, NIM saya 230101010095. Saya merupakan kelas SI 201 program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Baik, lanjut untuk pembahasan tadi, di mana pada kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan materi dan review makalah yang sudah saya buat untuk pemenuhan tugas sesi ke-12, dan di mana pada presentasi kali ini kita akan memaparkan singkat mengenai makalah yang sudah saya buat, yang mana untuk makalah tersebut saya mengambil tema pendidikan Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pada overview pendidikan Pancasila, dan yang mana sebelum ini kita akan membahas hal yang paling mendasar, mungkin question mark ataupun pertanyaan yang perlu kita lontarkan, yaitu yang pertama adalah alasan mendasar pendidikan Pancasila perlu dikenalkan kepada Gen Z. Disclaimer terlebih dahulu, di sini Gen Z adalah mungkin bisa kita notes, Gen Z di sini bisa dibilang kelompok demografis ya masyarakat Indonesia, yang mana mereka ini bisa dikelompokkan berdasarkan rentan usia antara yang lahir pada tahun 1990-an hingga awal abad ke-21 atau 2010-an ke atas ya, ke bawah ya. Dan kenapa itu diperlukan? Hal yang paling mendasarnya di sini adalah pentingnya mengenalkan pendidikan Pancasila pada mereka atau generasi Z ini, dikarenakan mereka ini hidup di era digital dan globalisasi, yang mana semua itu serba tantangan, baik tantangan dari secara lingkungan, lalu dari secara ideologi, secara pergaulan dan ekosistem, dan banyak faktor di mana tantangan-tantangan tersebut bersumber. Lalu juga di mana arus sebuah informasi dan budaya asing itu sangat mudah diakses. Lalu pengenalan pendidikan Pancasila dapat membantu generasi Z ini membangun identitas nasional yang kuat dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa di tengah pengaruh global. Bisa dikatakan pengaruh-pengaruh di sini cukup krusial ya, karena memang bahasan dari pengaruh itu sendiri, memang generasi Z atau Gen Z ini sangat rentan sekali ketika mendapatkan hal-hal yang baru, dibarengi ataupun selaras dengan jiwa keingintahuan mereka yang luar biasa. Makanya pendidikan Pancasila di sini bisa dibilang sebagai benteng atau batasan supaya tidak terlalu terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat ideologinya atau landasan berpikir sebagai warga negara Indonesia itu tetap mematuhi norma-norma yang berlaku. Lalu pada slide selanjutnya di sini masih alasan mendasar ya, di mana pendidikan Pancasila perlu dikenalkan kepada Gen Z, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta memberikan kerangka moral dan etika yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan moral di era modern seperti individualisme, hedonisme, dan degradasi moral. Individualisme di sini beda ya, mungkin tidak bisa disamakan dengan sifat psikologi atau kata lain introvert atau apa. Individualisme di sini lebih ketidakadaan sebuah empati atau rasa simpati kepada sesama masyarakat, sesama warga, dan sesama umat manusia. Lalu hedonisme di sini cenderung mengikuti sesuatu yang melampaui keadaan
realitanya di dalam menjalani kehidupan ya. Jadi memaksa diri terkadang untuk dikenal atau diakui di kalangan tertentu. Lalu degradasi moral, di mana sifat sopan santun serta etika yang memang akhir-akhir ini sering dipersoalkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana berkat era digital tadi, akses informasi yang diakses sangat mudah, itu menyebabkan atau bukan menyebabkan, atau menjadi perantara sebuah tergerusnya etika dan moral seseorang, khususnya generasi Z ini, yang mana memang masih sangat aktif dalam mengeksplor keingintahuan mereka. Lalu slide selanjutnya di sini yaitu masih pada overview, yaitu Pancasila dan sejarah singkat pembentukannya. Dari tadi kita sudah membahas mengapa sebuah pendidikan Pancasila itu perlu dikenalkan, lalu diajarkan kepada mereka-mereka yang terbilang penentu generasi di masa mendatang. Yaitu karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, dan sejarah di sini sejarah yang sangat krusial yang perlu kita ketahui, yaitu sejarah pembentukan ideologi negara kita. Lalu di sini Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Juga terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu Pancasila juga dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan Soekarno-Hatta sebagai salah satu tokoh utama yang menyampaikan konsep ini pada pidatonya pada 1 Juni 1945. Jadi selanjutnya di sini kita akan mengenalkan sejarah singkat dari pembentukannya, dari mulai asal-usul kenapa Pancasila ini bisa sampai terbentuk menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah dasar ideologi ataupun fundamental daripada sebuah negara, yang mana diharapkan diimplementasikan untuk kesejahteraan bersama begitu ya. Lalu di sini BPUPKI Panitia 9 serta Piagam Jakarta juga turut andil dalam sejarah pembentukan Pancasila ini. Dan pada sejak itu, yaitu pada 1 Juni 1945, pada saat Soekarno berpidato ya, Pancasila ini disepakati sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Pancasila menyatukan semua elemen bangsa dalam satu tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan suku, bahasa, dan keberagaman budaya yang paling banyak ya, paling luas, dan dari situ menjadi sebuah tantangan tersendiri. Di lain hal yang menguntungkan juga menjadi suatu tantangan yang besar pula, karena keberagaman suku yang mana rawan terjadi sebuah kontra ataupun beririsan pendapat, dan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan atau berpeluang terbentuknya sebuah kontradiksi di antara semua lapisan. Dan dari persoalan tersebut, pendahulu-pendahulu bangsa juga sudah memikirkan hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang, yaitu pembentukan sebuah landasan ideologi negara yang mana bisa bagaimana sebuah ideologi ini dapat menyatukan seluruh lapisan tanpa memandang latar belakang, suku, ras, dan juga agama ataupun dalam bentuk apapun dari background masyarakat tersebut. Lalu pada slide selanjutnya di sini pentingnya mempelajari pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan Gen Z di era gemburan budaya media sosial. Jadi di tengah tantangan modern seperti ini, maraknya budaya media sosial, penyalahgunaan narkotika, gangsterisme, kriminal, dan ancaman terhadap kedaulatan negara, pendidikan moral dan nasionalisme sangat krusial di masa sekarang. Pancasila memberikan fondasi moral dan etika yang kuat, dapat menjadi benteng bagi mahasiswa dalam menghadapi pengaruh negatif tersebut. Tidak bisa dipungkiri ya, jadi di masa sekarang memang kelompok-kelompok ataupun gaya lifestyle tertentu di kalangan Gen Z dan anak muda seperti saya itu memang sangat sulit untuk dijustifikasi ataupun kita menghakimi seseorang bahwa itu baik, bahwa itu buruk. Dan itu memang hal yang sulit mungkin bagi orang tua untuk mengontrol ya, karena memang kita juga sudah bisa menyadari dari informasi yang bergerak cepat dapat melintas di depan siapapun,
Dari situ banyak pula tawaran-tawaran dari informasi, cepatnya sebuah informasi tersebut kepada semua lapisan masyarakat, termasuk generasi Z itu tadi. Baik baik informasi yang baik ataupun yang negatif. Tidak hanya sekedar informasi, juga menjadikan sebuah ketertarikan terhadap suatu golongan, yang mana mungkin salah satu contohnya di sini adalah penyalahgunaan narkotika dan gangsterisme yang mungkin akhir-akhir ini marak ya terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya, yang mana gangster ataupun kelompok-kelompok tertentu yang mengindikasikan atau berpeluang melakukan perbuatan kriminal yang membahayakan orang lain ataupun diri sendiri ya, itu seperti sebuah pengakuan ataupun keinginan untuk mendapatkan validasi dari orang lain bahwa oh saya ini yang lebih hebat, yang lebih kuat, ataupun pengakuan-pengakuan yang lain. Jadi salah satu faktor pentingnya pendidikan Pancasila yaitu menjadikan batas ataupun benteng bagi para mahasiswa dan generasi milenial serta generasi Z ya, yang mana rawan sekali ikut serta dalam kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi menjadikan orang tersebut akan melakukan hal-hal yang buruk ataupun membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Juga mungkin berbahaya bagi kelompok tertentu, baik kelompok agama ataupun bahkan kedaulatan sebuah negara. Yang mungkin bisa kita lihat ada beberapa kasus di wilayah di Indonesia yang berupa pemberontakan begitu ya, ataupun berbentuk kriminal terkelompok dan terorganisir, yang akhirnya yang mungkin awal-awalnya mungkin seperti budaya gangsterisme tadi ya. Makanya dari situ pentingnya pendidikan moral dan etika yang disisipkan dalam Pancasila, yang akhirnya dapat menjadikan rem ataupun pemandu untuk generasi Z di masa mendatang. Lalu untuk selanjutnya di sini Pancasila juga mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat yang relevan untuk membangun solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital. Dalam permasalahan apapun, memang pada dasarnya mengadakan sebuah rapat musyawarah rembuk ya, mungkin banyak bahasa-bahasa lain yang mungkin digunakan di beberapa daerah, yang pada tujuannya sama, yaitu memberikan suatu keputusan yang semua menerima ataupun mudah diterima, disepakati bersama untuk bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan, baik dari problem seperti konflik ataupun permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Musyawarah dan mufakat adalah salah satu cara yang paling terbaik. Ya, makanya di sini ada sebuah thumbnail yang mana memperlihatkan rembuk adalah nafas bangsa, yang tadi juga kita sudah singgung bahwa pendiri-pendiri bangsa melakukan pembentukan ideologi negara sampai memikirkan generasi-generasi yang akan datang juga melalui sebuah mufakat, musyawarah dan rembuk tadi ya. Dan kenapa? Yaitu tadi karena tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, pasti dilakukan secara terorganisir bersama-sama, lalu kerja bersama, gotong royong yang menghasilkan kesejahteraan bersama gitu ya. Lalu di sini ada beberapa landasan kita dalam memahami pentingnya kenapa pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk dipelajari. Ada beberapa landasan yang harus kita ketahui, yaitu baik dari secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jadi untuk landasan historis sendiri, yaitu Pancasila mengandung 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari landasan historis ini memang bisa dirujukan pada sejarah di mana pembentukan bangsa Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan ya, dalam meraih kemerdekaan, juga melalui sebuah sejarah yang panjang, yang mungkin
sedikit banyak sudah bisa kita rasakan manfaatnya di era sekarang ya, sehingga kita dapat merasakan kebebasan berpendidikan, lalu banyak hal yang bisa kita lakukan yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan untuk tidak pernah bisa untuk dilakukan pada masa-masa perebutan kemerdekaannya, yang mana pada penerapannya di lapisan masyarakat, khususnya mungkin pada anak-anak yang untuk menempuh pendidikannya. Jadi pada contohnya mungkin adalah penanaman untuk anak-anak sekolah, yang mana pada setiap hari Senin mereka melakukan upacara yang dilakukan bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa bangsa ini, negara ini didirikan dalam sebuah pengorbanan dan perjuangan oleh para pahlawan dan para pendahulu-pendahulu, yang mana meraihnya itu sangat susah ya, mengorbankan baik dari segi material, bahkan jiwa dan raga orang-orang terdahulu yang berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan yang seperti yang sekarang kita rasakan gitu ya. Lalu di sini yang kedua ada landasan filosofis. Jadi landasan filosofis ini berakar pada pemikiran dan pandangan hidup yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, kata kunci yang di sini yang kita ambil adalah pedoman ya. Pedoman dalam kehidupan bernegara, di mana dalam hal ini penerapannya pada masyarakat juga seperti pada penerapan kurikulum di sekolah yang mengintegrasikan tentang nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila. Mungkin seperti kalau kita di bangku sekolah masih ingat ya, jadi kita diajarkan pendidikan kewarganegaraan, bagaimana caranya mengimplementasikan Pancasila itu dalam posisi sebagai siswa ataupun pelajar ya. Lalu selanjutnya di sini ada landasan yuridis ya. Landasan yuridis di sini di mana merujuk pada pendidikan Pancasila yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang seperti yang sudah kita singgung tadi, jadi pada implementasinya itu penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam setiap jenjang sekolah ya, itu dicanangkan ataupun diimplementasikan supaya sejak dini mereka bisa dikenalkan. Jadi baik dari norma-norma yang berlaku, jati diri kita sebagai warga negara Indonesia itu dikenalkan sejak dini, sejak di bangku sekolah. Lalu selanjutnya di sini ada landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis di sini merujuk pada karakter sosial masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen ya, majemuk. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai perekat yang menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk di sini mungkin tidak bisa dipisahkan dari mungkin bahu membahu, gotong royong itu ya. Mungkin di lingkungan kita juga sering mendapati bagaimana orang membangun, mungkin contoh kecilnya membangun rumah, lalu tetangga gitu ikut membangun ataupun membantu ya. Jadi salah satu sikap gotong royong yang diterapkan oleh masyarakat kita juga seperti pengabdian masyarakat untuk mengedepankan semangat gotong royong demi kebaikan bersama di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya di sini tujuan pendidikan Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi tujuan pendidikan di sini melalui pendidikan Pancasila yang diharapkan adalah semua lapisan masyarakat dapat mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan berintegritas, serta memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi pada dasarnya masyarakat ketika sudah setidaknya dikenalkan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, mereka dapat kritis dalam segala hal. Dalam segala hal di sini, bagaimana memecahkan sebuah masalah kontra dalam satu lingkungan, ataupun kreatif di sini bagaimana menggali sebuah potensi dari lingkungan, potensi dari sumber daya yang ada untuk bertujuan diolah sebagai yang mana hasilnya nanti bisa dirasakan untuk kesejahteraan bersama. Lalu selanjutnya di sini ada urgensi pendidikan Pancasila. Sepenting apa pendidikan Pancasila ini
di dalam era digitalisasi atau globalisasi yang menghadirkan berbagai tantangan baru bagi bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pendidikan Pancasila berperan penting dalam menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah-tengah arus perubahan global yang sangat cepat. Kembali lagi kita membahas soal era budaya dari luar, budaya asing yang memang sangat mempengaruhi jati diri sebuah bangsa yang mana runtutkan dari cara anak-anak ataupun generasi mudanya bergaul. Nah, salah satunya ya kayak seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini dunia lifestyle pergaulan itu sangat random, sangat luar biasa banyak macamnya. Jadi kalau tidak ada satu patokan parameter dari sebuah bangsa, mereka terlalu ikut dengan arus budaya dari manapun, maka pada akhirnya tidak ada jati diri yang dilekatkan bahwa saya ini siapa, saya ini bagian dari mana. Jadi salah satu fungsi dari Pancasila sendiri adalah itu menjadi menjaga identitas jati diri bangsa di tengah arus perubahan global yang serba cepat. Lalu selanjutnya di sini kedudukan Pancasila, posisi yang amat fundamental dalam sistem kenegaraan Indonesia sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi yang mengatur dan memandu seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk kedudukan sendiri di sini memang sudah kita bahas ya. Jadi kedudukan yang sangat fundamental sebuah Pancasila dalam sistem kenegaraan seperti di Indonesia sebagai dasar ya suatu negara, ideologi nasional, lalu rujukan dari segala sumber hukum. Nah, lalu nilai-nilai Pancasila juga terkandung menjadi pedoman bagi penyusunan undang-undang dan peraturan yang mungkin akan dibuat di Indonesia. Contohnya adalah tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah. Jadi sangat fundamental sekali ya posisinya dan kedudukannya Pancasila sebagai dasar ideologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan di sini kita tarik dari beberapa bahasan juga makalah yang sudah kita buat. Itu dalam kegiatan sehari-hari masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan untuk mufakat dan kegiatan sosial lainnya yang mencerminkan kebersamaan dan persatuan. Pendidikan Pancasila juga menjadi benteng dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme. Dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang kuat, oleh karena itu, pendidikan Pancasila tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk terus dikembangkan dan diperkuat dalam sistem pendidikan nasional untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia tumbuh menjadi individu yang berintegritas, toleran, dan berkomitmen pada nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin itu saja presentasi ataupun pemaparan dari kami mengenai review jurnal dan review makalah yang sudah kita buat. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu Bapak Abdurrahman SMAK. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk menjalankan aktivitasnya, yang mana beliau sangat luar biasa memberikan pemaparan ilmu-ilmu kepada kita. Semoga bermanfaat. Lalu saya terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siber Asia, khususnya kelas SI 201 ya, yang terus semangat belajar bersama. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya pasti banyak kekurangan, kesalahan, ataupun kekeliruan dalam penyusunan presentasi, baik makalah yang sudah kita buat. Kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua, serta para audiens sangat berarti bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Jadi itulah yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.